Maka dalam konteks misalnya kekhawatiran-kekhawatiran atau tidak ada upaya-upaya yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses penyidikan, maka dalam hal ini bahwa penyidikan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada penyidik untuk apakah ada relevansi atau ada urgensinya untuk menahan. Dan pemirsa, untuk membahas kasus mega korupsi ex Jampitsus Febri Ardiansyah sudah terhubung dengan kami Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami juga sudah menghubungi Komisi Kejaksaan untuk berdialog, namun tidak bisa bergabung pada dialog malam hari ini. Saya akan ke Pak Suparji. Prof, selamat malam. Malam, Mas. Baik, Prof, ini seperti yang kita ketahui bahwasannya dilimpahkan ke Kejagung bukan oleh KPK. Apakah Anda yakin bahwasannya penegakan hukum ini akan berjalan transparan dan tidak ada konflik kepentingan? Ya, kita harus percaya karena memang itu adalah institusi yang memiliki kewenangan, dan supaya percaya ya kita semuanya mengawal dan mandu proses penegakan hukum tadi itu. Jadi kenapa ke Kejaksaan Agung? Karena mungkin pertimbangannya bahwa yang memiliki otoritas untuk menuntut itu termasuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Dan dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, mengingat kasusnya sangat fantastis ya, spektakuler, dan kemudian kenapa bukan KPK diserahkannya? Bisa saja KPK, tapi KPK pada umumnya menuntut terhadap perkara-perkara yang disidik secara sidik sendirian atau disidik oleh KPK. Maka dalam hal penyidikan dilakukan oleh Polri, maka kemudian penuntutannya, pelimpahan perkaranya kepada Kejaksaan, bahwa tidak ada yang salah secara formal pelimpahan perkara korupsi tersebut kepada Kejaksaan, termasuk tindak dalam ini kan TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Maka tadi kan menjadi ranah ke Kejaksaan, ya. Dan kalau kemudian kita mencermati bagaimana memastikan bahwa ini bisa transparan, profesional, kredibel itu, ya, bahwa salah satunya adalah melalui pengawasan. Kita berharap bahwa misalnya Komisi Kejaksaan itu andil untuk mengawasi perkara ini, dan kalau kita cermati, diharapkan juga bahwa DPR misalnya melakukan pengawasan, kan ini DPR juga sangat responsif terhadap perkara ini. Demikian pula masyarakat atau publik juga perlu untuk melakukan pengawasan. Dalam era yang semakin transparan, semakin maju dengan dukungan teknologi ini, saya kira bahwa proses penegakan hukum akan lebih mudah untuk kemudian diakses sehingga terjamin integritas dan profesionalitasnya. Maka kecurigaan misalnya kong kali kong, konspirasi, menurut saya bisa dicegah kalau ada pengawasan-pengawasan yang lebih efektif. Baik, Prof, terkait dengan pengawasan penegakan hukum dan juga kepercayaan publik. Kortas Tipikor ini sudah mengumumkan baru satu tersangka yang dilakukan penahanan, namun ex Jampitsus Febri Ardiansyah belum dilakukan penahanan. Tanggapan Anda soalnya seperti apa? Ya, penahanan itu kan bukan sesuatu yang imperatif ya, bukan sesuatu yang limitatif, tapi bersifat fakultatif ya. Artinya bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Dan ini adalah kewenangan dari penyidik ya untuk tahap penyidikan. Dan nanti bisa juga kewenangan jaksa tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Nah, mengapa ini belum ditahan misalnya, sedangkan ada lain yang sudah ditahan? Bahwa kalau kita cermati, di dalam KUHP itu sekarang penahanan itu harus terukur alasannya gitu loh. Baik, Prof. Harus terukur alasannya supaya jelas bahwa misalnya
dia akan melarikan diri, dia akan mengulangi tindakannya, dia akan merusak barang bukti, atau dia akan memberikan keterangan palsu dan sebagainya. Jadi alasan-alasan itu harus rasional dan objektif. Maka dalam konteks misalnya kekhawatiran-kekhawatiran atau tidak ada upaya-upaya yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses penyidikan, maka dalam hal ini bahwa penyidikan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada penyidik untuk apakah ada relevansi atau ada urgensinya untuk menahan. Yang terpenting adalah bahwa proses penyidikan bisa berjalan dengan transparan dan bisa kooperatif misalnya kepada orang yang dilakukan proses penyidikan tadi itu. Ya, Prof, kita tahu bahwa hari ini Komisi 3 DPR RI meminta dibentuk tim penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febri. Apakah permintaan ini justru memperlihatkan atau menunjukkan adanya problem independensi yang memang perlu diantisipasi? Ya, itu bagian dari ikhtiar Komisi 3 DPR untuk memastikan independensi bahwa mungkin dalam perspektif Komisi 3 DPR ada hal-hal yang dikhawatirkan independensinya tidak terjaga secara konsisten, atau kemudian yang kedua dalam rangka untuk memastikan independensi tersebut dan untuk mencegah berbagai kecurigaan publik, maka perlu adanya penyidik misalnya independen gitu, yang misalnya menggabungkan dari penyidik misalnya apakah kejaksaan atau KPK apakah ini kan perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Nah, apakah menjadi relevan gitu secara hukum acara adanya penyidik gabungan atau kemudian penyidik independen? Kan dalam konteks hukum acara bahwa kita itu kan mengenal 3 penyidik kan, penyidik Polri, penyidik tertentu, dan PPNS itu. Nah, kita tidak mengenal dalam hukum acara secara normatif tentang penyidik independen penyidik independen. Apakah kemudian yang dimaksud adalah ada tim independen yang mengawasi penanganan perkara ini? Kemudian penyidik tertentu kan misalnya KPK atau kemudian penyidik di bidang keuangan dan lain sebagainya. Maka ini bagaimana konstruksi dari penyidik independen tersebut, tetapi bahwa secara substantif dapat dipahami bahwa dalam rangka untuk mencegah berbagai hal-hal yang bisa menciderai independensi dari proses penyidikan, maka diperlukan adanya penyidik independen. Tetapi bahwa mengingat kita tidak menemukan tentang konteksnya dalam hukum acara tentang penyidik independen tadi itu, mungkin adalah dalam maksudnya supaya ada pengawasan penyidikan tadi itu oleh tim yang independen, supaya kemudian menjadi lebih betul-betul kredibel dan profesional. Bahwa kalau konteksnya penyidik independen sini, maka kan menjadi sejauh mana kemenangan yang dimiliki dan cantolan hukumnya di mana untuk kemudian mendapatkan legitimasi tentang penyidik independen itu. Tetapi kalau adanya tim independen untuk mengawasi perkara ini, maka bisa dipahami secara formil maupun secara material, termasuk juga bagaimana secara substantif maupun secara kemenangan dan secara prosedural, bahwa tim independen untuk penyidikan ini adalah memungkinkan dilakukan atau dibentuk untuk menangani sebuah perkara yang betul-betul fantastis, yang betul-betul memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa ini adalah bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sederhana, mengingat predikat krimnya adalah kasus besar, yaitu Asabri, kemudian Krakatau, dan kemudian adanya batu bara yang ini menjadi kebutuhan umum luar biasa masyarakat itu. Ya, baik Prof. Suparji, terima kasih banyak atas informasi dan juga pandangan Anda, dan kita berharap bahwasanya pelimpahan ke Kejagung yang juga disupervisi oleh KPK dan tadi juga sudah ada tim khusus atau panja ini betul-betul bisa mengungkap kasus ini dan betul-betul bisa dilaksanakan secara transparan. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Oke, terima kasih.